Assalamualaikum anak Miss semuanya. Udah pada bangun belum? Ayo bangun ya, yang masih tidur bangun, bangun. Jangan sampai jam segini belum bangun ya. Oke, bangun semua. Ayo kita belajar lagi ya. Kita belajar lagi, buka bukunya, persiapkan semuanya. Tonton videonya sampai habis. Oke, nah hari ini masih dalam materi yang sama ya. Miss, kenapa sih Miss? Aljabar tuh banyaknya minta ampun ya. Memang banyak ya. Banyak sekali. Kan semakin banyak belajar semakin banyak ilmunya. Oke, jadi kita ambil positifnya aja ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar pecahan. Ternyata pecahan itu nggak hanya pada ada bilangan bulat ya. Aljabar juga sebetulnya ada pecahannya. Nah, konsepnya sama seperti pecahan bilangan bulat kemarin, cara mengerjakannya. Boleh dijumlahkan atasnya dan boleh dikurangkan atasnya apabila penyebutnya sama. Tapi kalau penyebutnya nggak sama, nggak boleh ya. Nggak boleh kita jumlahkan atasnya. Jadi macam mana caranya Miss supaya bisa kita jumlahkan atasnya? Cari KPK dong ya. Kan konsepnya itu KPK. Udah belajar kan KPK IPB pada bilangan bulat? Udah. Nah, oke. Langsung kita sajikan. Contoh soalnya 3 saja. 3 question ya. Oke, lihat. Yang pertama, soalnya namanya juga aljabar, pasti ada variabelnya dong. Kalau dulu di bilangan bulat paling cuman gini aja, 5/3 tambah 2/3 gitu doang kan? Iya. Nah, sekarang ada tambahannya. Tambahannya apa? Di variabelnya. Terus gimana Miss ngerjakannya pakai variabel Miss? Bingung kami loh Miss. Gak perlu bingung loh. Ya, kan udah Miss bilang gak perlu bingung belajar sama Miss ya. Gampang aja. Oke, sekarang lihat. Lihat di bawah sini. Penyebutnya udah sama-sama 3x. Tadi kan Miss bilang, kalau penyebutnya sudah sama-sama 3x, tinggal kalian operasikan yang di atas. Oke? Berarti 5 tambah 2, 7 per 3x. Finish. Nggak ada yang mudah. Nggak ada yang susah ya. Nggak ada yang mudah pula Miss bilang. Nggak ada yang susah, oke? 5 tambah 2, 7. Karena penyebutnya sudah sama-sama 3x, makanya kita turunkan aja 3x. Oke, selesai Miss, selesai. Nah, sekarang yang nomor 2 nih jadi masalah nih, lihat. Kenapa? Karena penyebutnya beda. Nih. Berarti kalian harus mencari KPK-nya. Dulu udah Miss ajari cara menentukan KPK. Lihat ya. Lihat. Kalau kemarin KPK dan FPB, kalau KPK itu kan diambil semuanya. Semua yang diambil. Ya, jadi Miss contohkan sedikit aja materi kita yang lalu. Kita buat di sini. Ada AB kuadrat sama dengan, kemudian ada 5A kuadrat B. Ya, kalau pelajaran yang lalu misalnya cari KPK dari, misalnya KPK dari 10 dan 12. Begini ya. Kalau yang lalu ya. Berarti kan kita harus cari KPK-nya. Gimana cari KPK-nya? Pakai pohon faktor. 10 dibagi 2, hasilnya 5, selesai. Kemudian yang 12 dibagi 2, hasilnya 6. Bagi 2, hasilnya 3, selesai. Kemudian faktorisasinya berarti yang 10, 2 kali 5. Yang 12 berarti 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian KPK-nya itu diambil semua. Kalau ada yang sama, ambil pangkat tertinggi. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Diambil semuanya. Berarti berapa? 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Dapatlah KPK-nya 60 ya. Ini contoh pelajaran kita beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang masuk lagi ke pelajaran pecahan. Tapi ada tambahannya. Tambahannya pakai variabel. Ya, kalau pakai variabel gampang aja. Lihat di sini. AB kuadrat, kita cari KPK-nya ya. Kalau AB kuadrat, ya, kita buat aja faktorisasinya gini aja, AB kuadrat. Kemudian, ini kan nggak ada koefisiennya, berarti cuman ininya aja kita tulis di sini. Ya, cara mencari KPK ya. Kemudian yang 5A kuadrat B, kita lihat dulu koefisiennya. Kalau 5, faktorisasinya, pohon faktornya kan cuma dibagi 5, hasilnya 1. Berarti 5 doang kan? Berarti 5, tulis variabelnya, A kuadrat B. Kemudian KPK-nya mana? KPK diambil semuanya.
Lihat, ini koefisiennya 1. 1 nggak ditulis ya. Ini 5, berarti kita ambil 5-nya. 5 kita ambil. Kemudian untuk variabelnya sama seperti ini. Diambil semua variabelnya ya. Tapi kalau misalnya ada variabel yang sama, kita ambil pangkat tertinggi. Lihat, di atas ada A, di bawah ada A. Mana yang kita ambil? Pangkat tertinggi. Mana pangkat tertingginya? A kuadrat, berarti A kuadrat. Bisa? Bisa. Kemudian mana lagi, Miss? B. Di sini B kuadrat, di sini B. Berarti kan ada yang sama B, sama-sama B. Mana yang diambil? Kalau KPK diambil yang pangkat tertinggi, berarti B kuadrat. Inilah dia KPK-nya. Oke, ini dia KPK-nya. Berarti kita buat sebagai penyebut di sini. 5A kuadrat B kuadrat. 5A kuadrat B kuadrat. Setelah kita menentukan ini penyebutnya sama, setelah itu lihat bagaimana, Miss? Bawah bagi atas kali. Bawah bagi atas kali. Oke? Nah, 5A kuadrat B kuadrat dibagi sama AB kuadrat. Saya buat sele-selenya di mana ya? Saya buat di sini ya. Sele-sele nomor 2. Saya buat di sini. Lihat. 5A kuadrat B kuadrat dibagi sama AB kuadrat sama ini. Paham ya? 5 ini dibagi sama ini. Lihat, 5 bagi 1, 5. Masih ingat? Kalau pembagian pangkat dikurang. 2 kurang 1, tinggal A. B-nya AB, jadi jawabannya 5A. Kemudian setelah ini dibagi, dikali sama ini. Berarti 5A dikali 3. 5 kali 3, 15. A-nya turunkan. Berarti 15A. Paham? Paham. Pelan-pelan ya, Nak. Oke, kemudian yang ini. Ini dibagi ini. Berarti 5A kuadrat B kuadrat dibagi sama ini ya. 5A kuadrat B sama dengan 5 bagi 5, 1. 1 nggak usah ditulis. Kemudian A kuadrat coret aja. Kemudian lihat, B-nya yang di atas 2, yang di bawah 1. Pembagian pangkat dikurang. 2 dikurang 1 tinggal B. Berarti jawabannya B. B setelah kita bagi, kali yang ini. Dikali. Kali 2. Berarti B dikali 2, 2B. Ini kita taruh di sini. 2B. Nah, kemudian lihat. Setelah dapat, lihat di sini. 15A per 5A kuadrat B kuadrat tambah 2B per 5A kuadrat B kuadrat. Kemudian lihat, Miss, ini boleh nggak ditambah? Nggak boleh ya, berdosa ya, nggak boleh. 15A tambah 2B nggak boleh ditambah. Kenapa nggak boleh ditambah? Karena ini variabelnya berbeda. Yang 1A, 1B dia beda suku, nggak boleh kita jumlahkan. Jadi gimana Miss caranya? Lihat di sini. Karena penyebutnya sudah sama, kita buat begini, satu aja. 5A kuadrat B kuadrat. Ini ya, kita buat satu aja. Kemudian yang di atas ini kita buat di sini. 15A tambah 2B. Finish. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya, nomor 3 lihat. Ternyata nomor 3 penyebutnya juga nggak sama, Miss. Jadi kita harus mencari KPK dari 3B dan 4AB. Nah, kita lihat di sini ya. Kita buat begini agar supaya nanti nggak kecampur. Oke. Miss buat di sini KPK-nya ya, cara mencari KPK-nya. Oke, berarti cari KPK dari 3B dan 4AB. Nih ya. Berarti 3B faktorisasinya. Oke. Nah, 3B. 3 itu kita buat faktorisasi pohon faktor. 3 itu hanya bisa dibagi dengan 3 kan? Berarti 3B. 3B aja nih hasilnya. Faktorisasi dari 3B ya 3B. Karena nggak ada pembaginya dia. Kemudian 4AB. 4AB. Di sini ya. 4AB. Untuk variabelnya nanti dulu. 4. Berarti bagi 2 hasilnya 2. Berarti ini ya.
faktorisasi dari 4 itu 2 pangkat 2. Ini. Oke, kemudian variabelnya tulis saja balik di sini. Tulis balik. Jadi faktorisasi untuk variabelnya tulis balik di sebelah sininya ya. Oke, nah udah dapat faktorisasinya. Kita cari KPK-nya. KPK diambil semuanya. 3 diambil, 3 kali 2 pangkat 2. Nah, untuk koefisiennya sama kayak yang lalu ya. Kemudian untuk variabelnya. Variabelnya A diambil. A diambil, semua diambil. B diambil. B ada yang sama karena dua-duanya pangkat 1, salah satunya kita tulis sini ya. Berarti sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 4. 3 kali 4 berapa? 12. A kali B, AB. Dapatlah KPK-nya 12 AB. Kita letakkan di sini. Nih. 12 AB. 12 AB. Kemudian sama seperti di atas. 12 AB dibagi 3B. Sele-selenya di sini lagi ya. Sele-sele nomor 3. Oke. Ini tadi ya cara mencari pembaginya. 12 AB dibagi sama ini 3B dibagi sama 3B. 12 bagi 3 4. A dibagi ini nggak ada kawannya ini di bawah A-nya, kita tulis A. B-nya AB, jadilah hasilnya 4A. Kemudian setelah kita bagi hasilnya 4A dikali sama ini. Berarti dikali 2A berapa? 4 dikali 2 8. A dikali A kuadrat. Berarti di sini 8A kuadrat. Oke, lanjut. Yang ini dibagi sama itu. 12AB dibagi sama 4AB. 4AB sama dengan 12 dibagi 4 3. A-nya 1 mati, B-nya juga mati, tinggallah 3. Dikali sama ini 9A. Berarti 3 kali 9 27A. Letakkan di sini 27A. Kemudian buat di sini hasilnya. Hasilnya gimana, Miss? Karena ini beda suku, nggak boleh kita jumlahin. Kita buat jadi seperti ini. Ininya tulis sendiri aja di sini. 12AB, kemudian atasnya letakkan di sini nih. 8A kuadrat tambah ini 27A. Selesai sampai di sini. Oke, finish ya. Oke, pesan Miss sama kalian. Kalau mau pintar matematika, rajin membahas soal ya. Rajin membahas soal, kemudian lihat materi-materi dari Miss, video-video dari Miss, perhatikan kemudian jawab soal-soal yang ada di buku ya. Sendiri di rumah dikerjakan, lihat video Miss. Oke. Nah, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan anak Miss mengerti semuanya materi yang Miss berikan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.